Ada 4 soal, ya, meski baru selesai 3 Bapak. Ada satu soal yang masih bingung Ya, Bapak. Untuk yang pertama nomor 1 di sini, kita diminta untuk membuktikan bahwa untuk oscillator harmonik, nilai dari komutasi dari A dan A, kemudian kreasi dan kreasi, lalu anilasi kreasi, dan Hamiltonian itu sama dengan yang tertera pada soal. Dan di sini sebelum mengerjakan, saya masukkan nilai dari A dan A konjugat dulu, nilai dari kreasi dan anilasi. Nah, lalu yang pertama saya buktikan untuk komutasi dari anilasi dan anilasi, karena di sini sama, hasilnya pasti 0. Begitupun untuk yang kreasi juga 0. Dan selanjutnya untuk untuk eh, komutasi dari anihilasi dan kreasi di sini, sebenarnya ini sudah ada di materinya, jadi tinggal tulis ulang. Di sini eh, setelah tak masukkan, didapat bahwa nilainya sama dengan 1. Dan yang terakhir untuk Hamiltonian, di sini disuruh buktikan bahwa nilainya sama dengan H bar omega A plus A, ya, kreasi anilasi plus setengah. Dan di sini saya masukkan secara terbalik, jadi saya masukkan dulu nilai dari yang tertera pada soal. Dan setelah tak Prof, masukkan, kamu tidak terbiasa nyebut Adegger ya? oh iya, ada gitu. Ya, setelah saya masukkan, eh, dapat hasil akhirnya V plus. Adegger A. Di sini kita diberikan Hamiltonian. Ini Hamiltonian dari eh, Hamiltonian yang di sini ada perturbasinya. Perturbasinya yaitu lambda x pangkat 4. Dan di sini kita diminta untuk membuktikan bahwa nilai dari EN dia sama dengan seperti yang tertera pada soal. Nah, di sini saya pecah dulu. Yang pertama di sini ada Hamiltonian yang tanpa perturbasi, yang Hamiltonian dari oscillator harmonik, lalu ditambah dengan Hamiltonian perturbasinya. hmm. Dan setelah tak saya hitung nilai dari EN, dan di sini hanya saya pecah. Kemudian nilai dari H yang tanpa perturbasi itu ya sama dengan energi dari oscillator harmonik, yaitu N plus setengah H bar omega. Dan selanjutnya yang menjadi yang perlu dihitung yaitu nilai dari Hamiltonian perturbasinya. Di mana di sini karena kita bisa menyatakan operator X dalam operator A dan Adegger, sehingga ini bisa dimasukkan ke sini. Sehingga di sini selanjutnya yang saya hitung yaitu nilai dari eh, bracket dari A plus Adegger pangkat 4. Hmm. Dan di sini sebelum saya hitung ini, saya coba sederhanakan. Di sini A plus Adegger pangkat 4 bisa dijabarkan menjadi seperti ini. Nah, mungkin berbeda dengan misalkan A plus, eh, misalkan kita tidak memperhitungkan komutasi, mungkin kita tidak memperhitungkan urutan, mungkin ini bakal lebih sederhana. Tapi karena di sini eh, kita perlu juga memperhitungkan urutan, sehingga nilai dari misalkan A dagger A itu tidak sama dengan A dagger, sehingga di sini ada 16 ruas untuk eh, A plus A dagger pangkat 4. Namun di sini karena misalkan kita menghitung, eh, kita beraketkan nilai dari ini semua, ini tidak semuanya sama ada nilainya, karena misalkan kita beraketkan A pangkat 4 dengan N, ini pasti berat dengan cat-nya tidak sama nilainya, sehingga eh, tidak semua nilai di sini ada nilainya. Dan yang memiliki nilai hanya yang jumlah A dan A dagger-nya itu sama. Di sini berarti misalkan A dagger kuadrat, A kuadrat di sini ada dua, bedakan hanya urutannya. Jadi misalkan yang pertama di sini A dagger AA, terus yang di sini A dagger A. Nah, semua yang nilai semua yang ada jumlah A dagger dan A-nya sama di sini ada nilainya. Sehingga di sini hanya ada 8 ruas, 6, ada 6 ruas, 6 suku. Dan di sini kita hitung
Yang pertama untuk nilai dari suku pertama, eh, karena nilai dari kita gunakan aturan ini, jadi A kena ke N, dia jadi akar N-1, kemudian kenakan lagi ke A lagi, sehingga kita dapatkan ini dari A yang pertama, ini dari A yang kedua, ini dari A dagger selanjutnya, ini dari A dagger selanjutnya juga. Sehingga untuk ke-6 ruas didapat seperti ini. Pelan-pelan, Raf. Bentar ya. Ya, Pak. Oke, bentar. Cek. Saya cek satu. Itu kan A kuadrat A dagger ya, berarti kan saya nyorot-nyorot ya, bentar ya. Situ aja dulu ya. Mana ya? Mana itu bingung sih. N A dagger A gitu ya. Iya. Nah, ini ke sini jadi akar N menjadi N-1 ya. N-1 dikenai A jadi akar N-1 ya. Nah, ini menjadi N-2. Sekarang ini jadi N-2. Ini sekarang jadi N-2, katakanlah gitu. Dikenai A dagger menjadi akar N-1. Dikenai ini lagi jadi akar N. Ya benar. Kayaknya bagus jadi soal ujian fisika kuantum semester berikutnya, Rob, ya. Siap, Bapak. Nggak ada. Nomor Hah? Kalau 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 X pangkat 3 ada nggak? X pangkat 3. Oh, nggak ada, Bapak. Nggak ada. X pangkat 3 ya. Iya. Kamu ngerti nggak kira-kira kenapa? Itu ada latihan soalnya juga. Berapakah harga harap dari X gitu ya, dari osilator harmonik. Harga harap X ya jelas 0. Ya karena kan osilator harmonik simetris kan, kanan kiri kan. Gitu. Sedangkan operator X itu membuat wave function jadi asimetrik. Nah, nanti Ganjil fungsi genap aja. iya fungsi ganjil fungsi genap doang. Jadi makanya yang survive itu perturbasinya harus order genap gitu. X pangkat 4, X pangkat 6. Udah Baik, ketemu Bapak. ya. Saya lanjutkan perhitungannya dengan ya tinggal kita kalikan semuanya, lalu kita operasikan sehingga didapat hasil akhirnya itu ini, Bapak. Hmm. Sudah sesuai dengan yang tertera pada soal. Dan selanjutnya nomor 3, Bapak. Di sini Saya buat video sebenarnya tentang van der Waals interaction kalau kamu ini. Ada juga, jadi ada perturbasinya juga osilator harmonik itu kalau ada interaksi antara osilator, anggaplah dua osilator yang berinteraksi itu namanya van der Waals. Itu ada di video saya. Promosi, Mas. Iya, promosi. yang di KFT kan, Bapak? KFT berapa? Iya, 8, kalau nggak salah. iya. Tapi nggak tahu suaranya jelas apa enggak. Oke. Baik, Bapak. Selanjutnya yang nomor 3 di sini eh, kita diminta untuk menggunakan persamaan 2T46 yang ini dengan persamaan 2,62 dan diminta untuk menunjukkan nilai akhirnya itu ini, Bapak. Nanti 46 punya transform aja kan ya. Iya, Bapak. Dan 262 XK. Dan di sini ya saya masukkan nilai dari XK, saya ganti dengan ini sehingga didapat nilai ini, Kemudian nilai E, I, K, J-nya tak masukkan ke dalam kurung sehingga dapat ini, Bapak. Nah, di sini mungkin yang saya agak bingung, Bapak.
kalau nilai lihat hasilnya ini maka seharusnya nilai dari ini sama dengan ini Bapak. Meski saya masih bingung Bapak, kenapa kok bisa sama. Jadi di sini K-nya dipositifkan dan E-nya jadi negatif di sini. Bapak. Itu kan penjumlahan ya. Penjelasan. Penjumlahan, kamu bayangkan K itu penjumlahan dari minus tak hingga sampai tak hingga. Kayaknya. Oh, baik. Jadi kamu bisa mengganti sukunya, misalkan K-nya kamu ganti variabelnya jadi J, di mana J itu adalah minus K. Ya. Itu hasil jumlahannya itu sama. Walaupun suku setiap penjumlahannya nggak sama, tapi kamu bisa mengganti bahwa ini kamu bisa tuliskan penjumlahan ini menjadi dua. Ini what I'm doing. Sorry, sorry. Saya kok bingung sih mesti. Apa tadi? Nah, udah. Itu kan ada dua summation ya. Summation satu itu yang ini ya kan. Summation yang kedua itu yang kedua. Jadi ada nah ini K, A minus K dagger, E pangkat I K J A gitu ya. J K J A. Oh ini XJ. Oke ini J-nya indeks ya. Nah ini kamu bisa ganti K-nya menjadi K-nya menjadi K prime ya, yaitu adalah minus K gitu. Itu kamu bisa juga gitu. Tinggal tinggal order penjumlahannya dibalik gitu dari minus sekarang menjadi dari positif gitu. Tapi hasil jumlahnya sama. Kebayang nggak? Bayang Bapak. Ya udah, gitu aja. Terus ini juga hasil akhirnya agak beda Pak. Di sini untuk yang hasil akhirnya harusnya H bar per M, tapi yang saya temukan pangkat setengah Pak. Tunggu. Tapi itu omega-nya pangkat setengah. Kenapa Itu Pak? mungkin typo kali ya. Ya, Pak. Enggak. Di situ pangkat setengah gitu. Kamu salah nge-crop kali. Di bukunya Eh, pangkat setengah. sebentar Pak. Di buku saya pangkat setengah. Nggak kelihatan ya. Saya menunjukkan kemana ya. Oh iya. Itu edisi karena nggak bayar itu Nah, bedanya. Bedanya yang bayar sama nggak bayar itu. di buku saya juga H bar per M nggak pangkat setengah, yang pangkat setengah dua Iya, omega kan? itu makanya karena kalian nggak bayar. Ini kalau saya bayar beli bukunya, Oh ya, jadi beda. really? Iya, Seriously? mana tadi? Ini. Oh iya. Oh iya, bisa gitu ya? Wah, ini percetakan. Ada Enggak, mereka nyadar ada typo setelah ini. Kan di buku Lancaster emang banyak typo ya. itu anu ya, revised edition ya. Kali ya mungkin ya. Ini sebenarnya bukan bayar sih karena saya nyuri dari punya teman. Dia anggota Menghina lab terus dia kabur. Dia nggak ada lagi di masih lab. berarti. Ya maling-maling juga lah. Oke, lanjutnya gimana, Rob? Di pangkat setengah. Baik Bapak. Untuk yang 2.3 ini selanjutnya 2.4. Ini belum saya selesaikan Bapak. Oke, kita selesaikan bersama-sama aja, Pak. Di A00, sini equation 2.9 itu apa? yang Itu rumus analisis ekuadrasi. 2.10 ini ya. Together with P, show that 0 sama dengan and hence 0x adalah gitu ya. Kamu ngerti maksudnya itu? A itu kan kamu bisa nyatakan dalam X dan P, nah itu benar. Iya kan? Nah, terus P-nya kamu ganti menjadi minus I H bar D per dx.
Iya. Taruh Pak. Kayaknya ada yang salah. Berarti misal ini 0 juga 0 di sini. Gimana itu? Berarti misalkan XP kemudian 0, berarti di sini juga X 0 gitu. Iya. I-nya hilang itu. I-nya karena dari P. P-nya itu kan minus I habar D per dx. Oh, kamu belum masukkan P-nya ya, benar juga. Sudah terbukti Bapak ya. Yang pertama Bapak. Yang pertama udah, terus hence x0 adalah M omega pangkat seperempat E pangkat minus M omega X kuadrat plus 2H. Itu masukkan polinomial Hermite sekarang. Oh, sebentar ya. X0, sorry. Maksudnya apa ini? Oh, oke. Jadi gini, kamu punya persamaan diferensial. Jadi gini, eh, kamu kan nggak ngerti ini apa. Anggaplah gini ya, X. Iya. Misalkan ya, kamu punya X. Ini kan, oke, yang ini bukan operator lagi. Ini udah X biasa ya. Ditambah bar per M omega D per dx ya. Sekarang ini adalah suatu differential equation. Nah, tugasmu kamu nyari Y itu apa gitu. Oh ya Bapak. Gimana caranya? Jadi D per dy, dy per dx sama dengan, anggaplah minus gitu ya. M omega per H bar dx gitu. Kamu pindahkan sana, berarti ini seper Y, dy sama dengan minus M omega per H bar x dx. Ini kamu integral. Ah, iya, terus hasilnya apa? Ini itu adalah ln Y, Dan ada ln Y sama dengan setengah M omega X kuadrat per H bar. Berarti Y sama dengan Y pangkat, ada minusnya lah ya, whatever, minus M omega X kuadrat per 2H bar. Kurang apa? Nah, itu kurang prefaktornya lah ya. ya Pak. Ya, itu nanti, itu dari batas integralnya. Itu, gitulah pokoknya. Kebayang nggak? Bayang Bapak. Tidaknya pangkatnya udah benar. Iya, itu. Udah. Iya, udah selesai. Biasanya exercise ini memang menantang ya. Oke, ada progres nggak riset? Oh, kamu mau jelasin lagi juga. Luar biasa. Pak Eski lagi banyak jadwal itu loh. Oke lah, lanjut aja. Hafiz nggak di ruangan saya aja, Hafiz. Sebenarnya saya lagi bawa kuncinya, cuman ya
sudah di sini Pak pindahnya nanti. Ya. Telat Nanti datang aja maaf ya juga, Pak. Pak. Ya. Di ruangan saya ada Bu Fitri nggak, Fis? Gelap Pak, nggak ada orang kayaknya. Oh, oke. Baik Bapak, mungkin izin melanjutkan Bapak. Jadi di sini saya melanjutkan bab 3. Di sini bab 3 membahas mengenai occupation number representasi, di mana ini cara baru yang kita gunakan eh, untuk menuliskan suatu keadaan. Nah, di sini mungkin sebelumnya pada bab sebelumnya sudah disinggung mengenai penggunaan dari occupation number representasi ini pada kasus osilator harmonik yang dia tidak saling berinteraksi, di mana eh, untuk keadaannya bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, Bapak. Jadi bisa dituliskan dalam bentuk keadaan vakum yang kita kenakan ke operator kreasi. Nah, selanjutnya di sini sebenarnya apa yang akan kita lakukan dengan occupation number representasi ini? Di sini ada dua hal yang digarisbawahi. Yang pertama, kita mengubah cara kita menulis. Jadi dari yang sebelumnya, misalkan kita punya empat partikel yang kemudian masing-masing partikel kemudian momentumnya senilai 2, 2, kemudian 3, 6. Nah, tidak kita tuliskan per masing-masing partikel di sini, tapi kita tuliskan per masing-masing nilai momentum itu berapa partikel yang memiliki nilai tersebut. Sehingga misalkan dalam kasus ini kita ganti seperti ini, Bapak. Dan yang kedua, kita tidak lagi menggunakan fungsi gelombang, tapi kita mengubah cara kita menulis suatu keadaan. Dari fungsi gelombang, kita hilangkan sepenuhnya, kita tuliskan dalam bentuk operator kreasi dan anilasi. Di mana di sini yang perlu digarisbawahi juga bahwa ini tidak boleh melanggar aturan partikel yang tak terbedakan. Nah, apa di sini? Di sini di alam semesta bahwa ada dua partikel, di mana ada partikel boson dan partikel fermion, di mana untuk partikel boson kalau kita exchange dua partikel boson maka keadaannya akan kembali sama, sedangkan untuk fermion dia akan mendapatkan tanda minus. Jadi misalkan keadaan awal kita exchange maka nilainya akan minus dari keadaan semula, Bapak. Sebentar, dia dibilang situ in the universe there are two particles, tau? Oh, ada ya. Halaman 32 itu ya? Iya, Bapak. Dibilang in the universe itu. Enggak, saya kira saja. Oke. Ada satu lagi ya malah, tahu klasifikasinya, yang lebih general. Saya dulu pernah bilang di pertemuan minggu lalu. Ingat? Selain boson dan fermion. Kamu Lupa, jawab Bapak. Iya, Pak. anion. Finan jawab anion ya. Anion, ya. Anion itu exchange-nya nggak plus sama minus, tapi suatu fase E pangkat I theta. Jadi itu general. Nah, ada lagi yang exchange-nya bukan angka, Oh iya. bukan satu atau bukan fase E pangkat I theta, tapi matriks. Nah, itu namanya non-abelian anion. Itu katanya yang untuk masa depan kuantum komputer. Tapi ya kalau kamu interested, boleh belajar itu. Tapi lanjut aja dulu. Nah, baik Bapak, selanjutnya di sini sebelum untuk mempermudah permasalahan, kita batasi untuk pertama membahas kondisi di mana partikel ada dalam potensial kotak katakanlah sepanjang L, sehingga di sini nilai dari momentumnya itu terkuantisasi. Katakanlah misalkan kita punya partikel dalam kotak sepanjang L, sehingga kita punya fungsi gelombangnya sama dengan super akar L, kemudian E pangkat IPX. Dan kita juga batasi bahwa nilai dari fungsi gelombang ini sifatnya periodik, sehingga psi X itu sama dengan psi X plus L. Dan di sini pada intinya di sini kita perlu bahwa nilai dari momentumnya bersifat diskrit, sehingga nilainya hanya tertentu. Dalam kasus ini berarti PM sama dengan 2 PM per L. Jadi
nilai momentumnya hanya 2 pi per L, kemudian 4 pi per L, 6 pi per L, dan seterusnya. Dan untuk kasus ini, eh, katakanlah sekarang ada dua partikel. Misalkan kedua-duanya, misalkan partikel pertama punya momentum P1 dan partikel kedua punya momentum P2. Nah, jika kita jika kita tuliskan keadaan P1 dan P2 ini dalam bentuk seperti ini, dan kita kenai operator momentum, maka kita akan dapatkan bahwa momentum dari sistem yang terdiri dari partikel P1 dan P2 ini sama dengan P1 plus P2. Begitupun Hamiltoniannya, kalau kita tuliskan, kalau kita kenai Hamiltonian pada operator keadaan ini, maka eigenstate-nya akan sama dengan energi dari partikel pertama dan tambah energi dari partikel kedua. Dan misalkan antar partikel dalam kasus ini tidak saling berinteraksi, maka energi totalnya ya seperti ini. Bisa langsung dituliskan sebagai sigma dari N PM E PM. Ini maknanya berapa energi yang dimiliki oleh partikel jika punya momentum PM, kita kalikan berapa banyak partikel yang memiliki momentum sebesar PM. Dan energi totalnya tinggal kita tinggal kita sigmakan. Nah, selanjutnya apa yang menarik di sini, kita akan mengubah notasi sebagaimana tadi disinggung di awal, dari misalkan yang pertama kita punya 3 partikel, misalkan partikel A, B, C. Namun di sini karena antar partikel ini tidak saling terbedakan, di sini kita bisa tuliskan dengan cara lain. Dari yang pertama, misalkan kita memasukkan nilai dari masing-masing momentum ke masing-masing partikel untuk menyatakan keadaannya. Jadi misalkan kita punya partikel A, B, C, kita tuliskan dalam, misalkan partikel A punya momentum P1, ini P2 dan P3. Yang sebelumnya kita tuliskan sebagai P1, P2, P1. Katakanlah untuk memudahkan 1, 2, 1. Nah, di sini kita tuliskan dengan cara lain. Dibanding kita menuliskan dalam, kita menyusun masing-masing partikel. Katakanlah misalkan ada 10 partikel, berarti di sini ada 10 nilai P. Maka untuk memudahkan, kita bisa juga tuliskan, katakanlah hanya ada 2 nilai momentum yang bisa dimiliki di sini, katakanlah P1 dan P2. Dibanding kita menuliskan dalam, misalkan ada 10 partikel, 6-nya punya momentum P1, kemudian ada 4 yang punya momentum P2. Dibanding kita tuliskan dalam bentuk 1, 1, 2, 1, dan seterusnya sampai isi 10 nilai momentum, maka di sini untuk memudahkan kita bisa tuliskan saja dalam bentuk berapa jumlah partikel yang memiliki momentum tersebut. Sehingga misalkan dalam kasus ini kita bisa tuliskan dalam 2, 1, maknanya ini ada 2 partikel dengan momentum P1 dan ada 1 partikel dengan momentum P2, dan tidak ada partikel untuk selanjutnya. Ini untuk contohnya, misalkan hanya ada 2 nilai momentum yang boleh, maka kita bisa tuliskan, kita bisa sederhanakan. Ini untuk perbandingan dari penulisan yang lama. Yang lama ini maksudnya kita meletakkan masing-masing momentum untuk tiap partikel, dan penulisan yang baru kita masukkan berapa jumlah partikel yang memiliki momentum tersebut. Dan di sini terlihat bahwa kita bisa menuliskan dengan lebih sederhana di sini. Oke, sebentar dulu. Ini yang paling krusial ya untuk teman. Tadi udah disinggung sama Prof. Iis sedikit ya. Dia bilang bahwa kita nggak lagi pakai fungsi gelombang. Ini adalah perubahan paradigma yang harus kita ubah sekarang ya. Jadi kalau kita ngomongin fisika kuantum banyak partikel, itu nggak lagi ngomongin persamaan Schrödinger yang persamaannya itu Hapsi gitu ya, Hapsi sama dengan Epsi. Nah, ini udah nggak ada lagi, ini nggak ada. Sekarang kebanyakan kita nulisnya Hamiltoniannya apa? Hamiltoniannya adalah energi K, misalkan summation K, A dagger K, AK gitu. Nah, ini yang kita tuliskan. Kenapa kok cuman ini, nggak perlu ada wave function lagi? Karena dengan menulis kayak gini, misalkan wave function ini agak 3,0 gitu ya. 3,0 ini semuanya bisa direpresentasikan gitu ya.
bahwa ini tuh sama aja dengan kita mengkreasikan sebanyak 3 kali gitu ya partikel yang ada di state katakanlah P1, berarti ini state 1 sebanyak 3 kali gitu ya. Kayak gitu. Jadi wave function itu sekarang bisa dituliskan ke dalam kreasi dan analisasi gitu. Itu kadang kadang saya pun sampai di level saya masih bingung gitu. Kalau kalau udah ngomong fisika banyak partikel itu apa wave functionnya? Ya nggak perlu gitu. Wave functionnya implisit di dalam Hamiltoniannya gitu. Nah pelan-pelan nanti lama-lama mungkin menurut kalian sekarang kalian nggak bingung gitu karena kalian belum belum masuk dalam permasalahan yang kalian harus pikirkan. Oke, next. Kamu mute, Raffi. Pak, selanjutnya di sini misalkan tadi kita sudah menuliskan eh, mengubah penulisan dari penulisan yang lama menjadi yang baru. Nah, misalkan kita kenai keadaan ini pada Hamiltonian, maka tentu sebagaimana tadi kita bisa mendapatkan nilai energinya itu sama dengan ini. Dan di sini ada kemiripan antara bagaimana kita menuliskan ada kemiripan antara kasus kasus pada osilator harmonik dengan apa yang kita bahas untuk partikel. Jadi di sini kalau pada osilator harmonik eh, kita apa ya? Kita misalkan berbicara tentang kuanta dari osilator yang besarnya sebesar H bar omega, di mana eh, kita misalkan mengenai dengan operator kreasi maka akan eh, menambah energi sebesar H bar omega. Nah, di sini pada kasus ini kita bicara partikel dalam ruang momentum. Jadi misalkan kita kenakan operator kreasi misalkan, maka ini menghasilkan atau eh, menambah partikel eh, di ruang momentum eh, yang memiliki momentum sebesar katakanlah PM misalkan. Nah, jadi kalau pada sebelumnya kita bicara osilator kesekian misalkan. Nah, di sini pada kasus ini kita eh, bicara momentum kesekian ah, partikel dengan momentum kesekian sebesar PM. Dan energinya kalau misalkan pada osilator harmonik itu dengan kita mengabaikan zero point energinya sama dengan sigma n k h bar omega k. Pada kasus ini H bar omega k ini berarti energi dari kuanta energinya. Maka di sini E-nya sama dengan sigma N PM PM. Jadi di sini ada kemiripan dari bagaimana kita memperlakukan kasus osilator harmonik dengan kasus pada eh, partikel partikel banyak di sini. Nah, begitupun di sini akhirnya pada saat kita bisa menuliskan partikel eh, dalam bentuk keadaan yang kita tuliskan dalam bentuk berapa jumlah dari keadaan per masing-masing momentum yang mungkin kita bisa nyatakan hal yang sama mirip dengan yang kita nyatakan pada osilator harmonik. Di sini kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi kita bisa nyatakan suatu keadaan dari keadaan vakum yang kita kreasikan hingga akhirnya terbentuk keadaan seperti ini. Sebagai contoh misalkan kita uh, sebelum masuk ke ini, misalkan pada osilator kita punya keadaan uh, kita punya osilator pertama dengan energi dua kuanta, kemudian ada osilator kedua dengan energi satu kuanta, kita bisa nyatakan dalam bentuk seperti ini. Dan pun sama dalam kasus ini, dalam kasus partikel kita juga bisa nyatakan, katakanlah kita punya keadaan eh, momentum dengan nilai P2 dengan ada dua partikel dan kemudian ada momentum P1 dengan terisi satu partikel, maka kita bisa nyatakan dalam bentuk seperti ini juga. Namun di sini yang perlu kita cek, jangan sampai bagaimana kita merumuskan ini itu melanggar dari aturan untuk
partikel yang tak terbedakan, yaitu kita perlu rumuskan bagaimana perumusan kita itu bisa sesuai untuk boson maupun fermion. Nah, untuk itu kita juga perlu pertimbangkan aturan ini. Nah, sekarang untuk ke situ, misalkan kita ingin meletakkan suatu keadaan partikel yang punya dua partikel, satu punya energi punya momentum P1 dan satunya lagi punya momentum P2. Nah, di sini apakah ini bisa kita letakkan secara berurutan atau kita bebas untuk urutannya. Nah, untuk itu kita pertimbangkan yang pertama, katakanlah kita ingin meletakkan keadaan P1 terlebih dahulu. Jadi kita kenakan dari keadaan vakum, kita kenai dengan operator kreasi P1 sehingga dapat keadaan 1,0. Nah, lalu dari sini kita letakkan operator kreasi P2 sehingga kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ya, sebanding dengan keadaan 1,1. Nah, sebaliknya, bagaimana misalkan kita kenai P2 terlebih dahulu. Jadi kita dapatkan ini, dan kita kenai P1, itu sama dengan ini juga. Jadi, di sini ternyata operator kreasi mana yang kita letakkan terlebih dahulu, entah itu P1 ataupun P2, di sini ternyata hasil akhirnya, keadaan akhirnya itu sama-sama keadaan 1,1. Jadi, bagaimanapun urutannya dia tetap sama, sehingga kita bisa katakan bahwa A dagger P1, A dagger P2 itu sebanding dengan A dagger P2, A dagger P1, dan penyebandingnya kita tuliskan saja lambda. Nah, ternyata lambda ini dia bisa bernilai 1 maupun -1. Dia bernilai 1 untuk boson, kemudian bernilai -1 untuk fermion. Dan untuk kasus boson di sini kita masukkan lambdanya sama dengan 1. Dan pada kasus ini kita dapatkan bahwa A dagger P2, A dagger P1 sama dengan A dagger P1, A dagger P2. Dan kalau ini kita tidak ruas, kita dapatkan ini, dan ini tidak lain adalah komutasi dari A dagger, katakanlah I A dagger J, dan ini sama dengan 0 untuk boson. Nah, dari sini kita bisa definisikan bahwa nilai dari komutasi dari A dagger I, A dagger J itu sama dengan delta Kronecker IJ. Nah, selanjutnya dari perumusan ini akhirnya kita bisa dapatkan bahwa untuk keadaan dari boson itu bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini, dan nilai dari ini sama. Jadi kita bolak-balik, kita tukar A dagger P2 dengan A dagger P1 itu sama saja. Dia menghasilkan keadaan 1 P1 dan 1 P2. Dan secara umum kalau kita kenai suatu operator A dagger maupun A pada keadaan ini, kita akan dapatkan keadaan seperti ini. Ini mirip dengan di osilator harmonik. Nah, selanjutnya untuk kasus yang kedua, misalkan lambdanya sama dengan -1. Nah, di sini kita akan dapatkan seperti ini. Karena ya, kita tuliskan saja operatornya C dagger I, C dagger J. Berarti C dagger I, C dagger J, dia sama dengan min C dagger J, C dagger I. Dan kalau kita pindah ruas, kita akan dapatkan definisi dari antikomutasi yang dia untuk fermion dia sama dengan 0. Jadi kalau boson maka komutasinya sama dengan 0, tapi untuk fermion antikomutasinya yang sama dengan 0. Nah, di Ini sini kamu udah ngalami ya di ngerjain papernya itu, Habib iya, Rostami. iya. Oke.
Dan di sini juga kita bisa definisikan anti komutasi dari C dan C Dagger sama dengan delta Kronecker IJ. Ya, stop dulu situ. Itu penting. Jadi saya minta kalian hafalkan itu bagian persamaan 3.22. Baik boson maupun fermion itu urutannya C dulu, koma C Dagger, entah itu kurungnya antara komutasi atau anti komutasi ya, kurungnya siku atau kurung kurawal sama dengan delta IJ. Itu aja. Sisanya nol semua nilainya. Gitu. Itu yang harus dihafal. Jangan sampai kebolak-balik, jangan sampai lupa. Kadang penting. Baik, sebentar Bapak. Baik Bapak, saya lanjutkan. Hmm. Selanjutnya, sebentar Pak. Oke. Dan ada perbedaan dengan kasus boson untuk fermion ini karena kalau satu keadaan kita tukar, maka dia akan timbul negatif dari keadaan semula. Maka untuk perumusan dari keadaan, misalkan kita punya keadaan, kita kenai operator kreasi maupun anihilasi, untuk ada perbedaan dengan untuk boson, di mana kita tidak hanya menuliskan seperti ini, tapi juga kita tambahkan -1 pangkat sigma I di sini. Jadi bergantung dari sudah berapa partikel yang kita masukkan pada keadaan itu. Itu untuk menentukan apakah dia -1 atau +1. Di sini juga kita definisikan -1 pangkat sigma I-nya sama dengan ini. Itu tahu nggak kenapa akar 1 minus NI gitu? Dari faktornya. Kalau boson tadi kan 1 plus kan? Kenapa Pak? Enggak ya? Oh, sebentar Pak. Kalau boson tadi enggak ya? Kalau sebentar Pak. Nah, N NI NI plus 1 kan. Kalau si Dagger itu 1 minus Oh, ya. NI. Kenapa? Baru sadar Pak. Luar sadar. Coba kenapa? Itu dari anti komutasi tadi. Coba ya. Jadi number operator itu adalah NI katakanlah ya. Itu adalah si Dagger C gitu. C. Nah, sekarang saya tanya kalau 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 kebalikannya C Dagger apa? Kamu tuliskan dalam NI bisa nggak? Oh iya Pak. Berarti sebentar Pak. Karena tadi C C C Dagger itu dia sama dengan 1, berarti C Dagger plus C Dagger C sama dengan C Dagger 1 min N. Iya Ya. Pak. Nah, dari sinilah pokoknya. Karena kalau kamu mau mencari berapa koefisien ini kan kamu melakukan ini kan. Kamu melakukan suatu state ya. State ini many body state ya. Ya many body state yang bisa kamu tulis kayak N1, N2 dan seterusnya itu. Kamu kenai anihilasi dulu, terus kamu kreasikan kayak gitu atau kamu lakukan beberapa kali gitu ya. Misalkan ini kamu kreasikan, kamu anihilasi gitu. Nah, ini kamu gini kan. Nah, ini kalau kamu lakukan ini kan kamu nemunya bakal berapa? Ini adalah
Kalau ini melakukan ini ketemu N, kalau ini N kali ini. Atau nggak usah gitu kan bisa juga ya. Ya pokoknya gara-gara inilah. Nanti kamu ketemu ini gitu. Coba sebutkan seperti yang dulu. Itu kalau fermion ya. Jadi harusnya sebelum ini kamu bisa anggap osilator harmonik tapi osilator harmoniknya fermion gitu. Jadi Hamiltoniannya nggak tahu bakal berubah atau enggak, nilai Hamiltoniannya bakalan ada ger A plus setengah gitu ya. Kalau fermion itu gimana? Apakah tetap C dagger C plus setengah atau jadi minus setengah gimana? Atau gini aja yang gampang, sorry. Yang gampang untuk permasalahan ini ya, kita asumsikan fermionic apa namanya tadi? Osilator harmonik ini menarik aja, mathematically interesting. Jadi kamu punya tadi kan X itu kan sebanding dengan A plus A dagger, misal gitu ya, saya lupa. Ya. Kemudian P itu apa? I A minus A dagger gitu ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini kamu ganti aja. X, A-nya jadi C gitu. Ini juga I, C minus C dagger. Nah, tapi syarat komutasinya ikutin anti komutasi gitu. Nah, ini jadi fermionic apa? Simple harmonic oscillator. Nah, itu bakal kayak gimana gitu. Jadi kan ada patternnya gitu. Itu untuk mathematical curiosity aja. Tapi itu bisa bermanfaat nantinya kalau kalau kamu nemu permasalahan yang mirip. Karena ujung-ujung osilator harmonik itu kan bentuk Hamiltonnya kuadratik ya. Di P kuadrat dan X-nya kuadrat itu. Nah, itu kalau kamu mau ngitung yang namanya misalkan E pangkat beta H. Ini ada apa namanya ini? Partition function ya. Nah, kalau kamu ngitung kayak gini gitu ya, dan Hamiltonian ini kuadratik gitu ya, pangkat 2 di X itu. Ini adalah Gaussian gitu. Nah, Gaussian integral itu yang paling gampang untuk dilakukan integrasi. Kamu bisa melakukan ini nanti sering dipakai kalau kamu belajar path integral ya. Feynman path integral itu dipakai gitu. Jadi ada manfaatnya nanti kalau belajar fermionic osilator harmonik. Tapi itu intermezzo aja nanti. Next. Baik Bapak. Mungkin saya lanjutkan. Jadi di sini yang terakhir, sebelumnya kita kasusnya itu partikel dalam kotak. Sekarang bagaimana misalkan kotaknya kita lebar hingga katakanlah tak hingga, sehingga di sini untuk yang awalnya momentumnya bersifat diskrit sekarang menjadi kontinu. Pun begitu juga ada beberapa perubahan dari misalkan komutasi yang awalnya ini sama dengan sigma Peki, delta Kronecker Peki, di sini menjadi delta Kronecker P Menki untuk 3 dimensi. Dan juga Hamiltoniannya dari yang awalnya Itu sigma. namanya bukan Dira Kronecker tapi Dira Delta. Itu Iya, ditulis Dira Delta. Ya, terus dan juga Hamiltoniannya yang awalnya sigma sekarang menjadi integral. sip. Dan kesimpulan dari chapter ini kita bisa tuliskan kita bisa menggunakan occupation number representasi untuk menuliskan bagaimana jumlah partikel yang identik dalam satu keadaan kuantum, dan kita fokus pada keadaan kuantum vakum, dan kita bisa menuliskan suatu keadaan dari keadaan kuantum vakum kita kenai dengan operator kreasi. Dan yang terakhir, kita juga perlu mempertimbangkan untuk kasus boson dengan menggunakan operator komutasi dan untuk fermion dengan menggunakan operator anti komutasi. Baik, seperti itu Bapak. Ya, sampai sini ada yang bingung nggak? Atau ngerti semua? Silakan tanya kalau nggak ngerti. Udah ya? Wih, ada grafin HBN, apa lagi? TMD. Siapa yang buat ini? RES2. Foto Bentar Bapak, diode. saya pindah tempat.
Fotoluminescence Raman spektroskopi. Ini siapa yang buat? Enggak, Bapak. Oh, alah. Habis sampai proposal ya, Pak? Saya bukan buat, saya juga nyuplik dari internet. Oh gitu. Marah. Iya. Ini bagus untuk buat proposal ini. Ada yang mau sharing progress nggak? Saya dulu boleh enggak, Pak? Oh, boleh, boleh, boleh. Boleh, Eh, boleh. kalau kalau saya sendiri dari progres itu habis kalkulasi ya sampai SCF. Waktu saya coba one year-nya itu ada error Pak di bagian sini. Ini saya coba lihat di bagian Bentar ya. Saya stop nggak bisa. Stop participant sharing. Oke, udah. Coba sharing. Eh, Benar ya Pak. Saya download dulu soalnya ini kan tanya di komputernya Pak Angga. Terus apa namanya? Oh, ada Ananda. Ananda baru gabung atau jam berapa tadi masuk? Saya nggak lihat. Halo, Ananda. Oh ya, lanjut aja Hafiz. Dia nggak respon. Bentar. Eh, Mana ya? Kamu nggak bisa mengeluarkan suara ya, Ananda? Atau chatting juga apa? Oke, perkenalkan ini Ananda dari UNESA ya. Dekat nggak sih kalian UNER sama UNESA? Jauh ya? Atau dekat? Nggak kedengaran. Rofi Oh, silakan. Ananda ini yang UNESA Nah, ya? yang dekat Iya, tuh. dari UNESA. Oh, selamat datang Ananda. Kalau UNESA itu ada dua kampus. Ada kampus ya Kalau fisika di mana? yang FMIPA itu di Ketintang ya. Nah, itu relatif relatif dekat dengan UNER kampus C. Kalian jauh tapi ya? Relatif sih ya. Iya. Ketintang sama. Ah, ya, silakan Fis, sorry dari tadi kepotong-potong. Ternyata apa namanya yang saya apa namanya itu copy ke G Drive itu baru yang sampai outnya yang NSCF, yang Win sendiri masih ada error tuh saya tunjukin di Pak Angga sih itu. Errornya Pak Angga eh, coba belum ngerti ya, saya ulik-ulik itu yang Ya, kemarin errornya itu kamu belum resolve ya, Fis? iya Materialnya jadi apa tadi? Materialnya saya yang Belum. apa? yang primitif CR2 HG SE4 Oke ya lah. saya Kalau share gitu coba kamu worksheet. kirimkan ke aku input SIF ya, sama NSCF-nya ya. Ya, coba Sama kirim. Win sama Boleh, P12 boleh, boleh. itu. Saya juga mau belajar Oh, apa? one year tool. Pak Eski, bagaimana kalau misalkan sembari Hafiz meresolve one year-nya, one year 90-nya, karena kemarin juga errornya kan Oh, nggak tahu. saya kebayang. Kayaknya kamu salah one year-nya itu kamu harus nebak orbitalnya ya kayaknya. Kamu salah orbitalnya kali ya? Enggak. Hmm, Atau orbitalnya kamu buat otomatis. Saya buat kayak begini Bapak ini. Nah, iya. Mungkin Atau input meanwhile filenya lah coba. kita bisa kita minta upload ininya dulu kali ya, standar DOS band structure begitu. Ya, bisa. Iya, Ya, Fis. itu gampang. Sementara Ben, jadi ya. Kan kamu udah bisa kan ngupload band apa. Iya, bisa Ya, kan, udah. Bis? Oke. bisa Pak. Saya mau minta fonom tapi keberatan nggak usah lah. Bis, Lebay. tapi kalau sudah selesai yang itu bilang ya mau gantian. Terus saya boleh share anu nggak paper apa namanya itu boleh saya nanyain tentang paper dulu nggak Pak? Jadi saya Ya, ini boleh, ada boleh. Boleh, tentang Silakan. boleh. apa namanya itu Bapak tahu yang CP Scripty itu nggak Pak? Nggak ngerti. Oh, saya izin anu dulu ya Pak. Bentar. Oh, konnichiwa. Ya, ini ada Oh, teman saya Nihonjin share desu ini. ka? Oh enggak, saya ini dia kan senang Jepang-Jepang tau. Kalau saya sih Oh, biasa aja alah. ya. Jadinya anu Kirain orang Jepang. enggak sana senang Jepang-Jepang jadi saya menyesuaikan sendiri. Jadi udah restore mudik kita yang Watashi ni Jadi nihongo sabete kudasai. ya ini paper yang digunakan dalam formalisme yang Oh iya, iya. Maksudnya paper coba di atas, paling atas judulnya gimana?
ini, jadi yang ini analitisnya gitu ya Oh, Pak. ini kok bukan paper ini yang saya maksud kemarin. Yang Iya saya tahu, tapi shift current. Ya, terus? jadi dari sini saya pengen apa namanya itu mencoba memahami yang paper apa Ya, namanya itu 10.10 ini, bentar. Ini bisa kelihatan nggak? Aduh ya ampun, kok nggak bisa ya? Oke. Nah ini yang papernya ini tuh loh. Dari sini itu kan saya nyoba memahami gitu ya Pak. Jadi dari sini ini itu sekarang saya baru lihat papernya CP sama Scrapty. Benar ini yang kamu maksud. ini yang anu Pak, ini yang Ibanez itu Pak, yang Nah, graf. Ibanez itu saya nggak lihat. Ya, itu yang saya maksud papernya. Iya. Itu Nah kamu dari harus share, kamu bukan share PDF, tapi share screen kayaknya. Kamu sekarang share PDF kan? Screen eh, apa, share aplikasinya. Kamu share screen lagi. baik, share screen, mohon maaf, maksudnya gimana ya Pak? Nah, ini udah keluar Ibanez. Nah ini. Ibanez. Ya, ini Julian Ya, Ibanez ya. betul ini. Nah, dari sini itu kan saya coba memahami persamaan ininya. Jadi ini langkah-langkahnya gimana sih biar Nah, apa ya paham gitu ya. Jadi di sini tuh banyak kayak matematis-matematis yang cukup rumit gini Pak. Misalnya kayak ini kan anu ya buat kayak apa namanya itu. Pokoknya ini ada hubungannya sama yang nanti pokoknya sama ini, terus ini jadi ya, ada hubungannya sama ini seperti itu ya. ya. Nah, Dari sini tuh ini bingung gimana caranya memahaminya secara matematis gitu ya Pak. Jadi hmm, harus bisa apa ya kan kalau di pelajaran fisika komputasi itu kan misalnya ada persamaan diferensial itu kan kita bisa nurunin dari persamaan diferensial sampai pada namanya kayak numerikalnya gimana baru kita numeriknya hmm, gitu ya Pak. Nah saya hmm. ini pengen biar bisa memahami ini Pak. Jadi pertanyaannya saya ini Hmm. perlu apa aja buat memahami ini gitu. Maaf ya Loh, Pak. ini udah kita bahas sebenarnya. Jadi Rofi itu kan nurunin persamaannya dari Polini itu kan dulu sebenarnya jadi PR kan. Nggak ngerjain belum itu PR-nya. Habib Rostami dan Polini itu. Iya. Yang ada operator-operator itu dulu. Kamu tanya Rofi deh. Nah, nanti setelah kamu kerjakan semua itu dapat J itu secara general ya. Ada yang bagian ada yang bagian interband, ada yang bagian intraband gitu. Iya. Nah, kemudian kamu pilih sukunya tertentu yang interband aja. Nah, interband pun kamu pilih lagi nanti. Nah, nanti kamu akan nemu namanya shift current itu kayak gitu. Anggap aja dua band aja paling gampang. Nanti ketemu Iya, dari baik, connection dan seterusnya. baik. Jadi kamu ambil order dua. Kalau kamu itu cara saya yang saya kebayang paling gampang caranya ya untuk merumuskan karena itu Rofi udah nyoba gitu ya sampai di ya persamaan berapa lah itu dulu Aero. Setidaknya kamu langsung copy aja hasil akhirnya J current itu gimana. Kemudian kamu ekspansi sampai order 2 karena itu J-nya itu general banget. Kemudian kamu harus ekspansi order 2. Ekspansi itu maksudnya order 0 itu adalah Fermi-Dirac untuk row-nya. Jadi C dagger C itu nilainya adalah row, itu Fermi-Dirac distribution. Kemudian order 1 itu baru yang bergantung pada electric field. Nah, itu gabungan itu antara order 1 dengan electric field yang lain itu mendapatkan persamaan order 2. Pokoknya order 2 itu yang sebanding dengan E kuadrat itu. Baik, Itu baik itu ya Pak. itu kalau saya ya, kalau saya. Tapi kamu juga bisa pakai literatur yang lain yang kamu lebih ngerti gitu. Baik, baik Bapak, terima kasih atas sarannya. Kalau saya coba. Hmm. Oh ya, nanti saya kirimkan anunya ya Pak, input filenya. Oh ya, enggak tolong. Udah itu aja. Baik. Itu Ada aja. lagi nggak? Raffi sama Diva ada uncomfortable conversation. Ngapain kamu share WA? Violin. Kamu main violin juga. Raffi sama Diva ada ini nggak? Belum Bapak. Oh, belum. Kamu terlalu Guys, sibuk ini pakai buku. saya
Saya mau nanya ya sekalian mumpung ada Pak Eski juga di sini. Iya. Ini kan kalian katanya nilai PKL-nya harus masuk semester ini ya. Itu bagaimana? Kita harus ngapain? Saya sama Pak Eski harus ngapain gitu loh. Formnya mana? Apa yang harus diisi? Apakah kalian kemarin katanya Adifa presentasinya dijadikan satu saja. Gimana gimana? Kalian maunya gimana? Kalian maunya gimana lagi? Baik Bapak, mungkin saya izin jawab Bapak. Sebenarnya kan untuk yang PKL ini kan eh, kalau kebanyakan yang lain itu juga perlu kebanyakan teman-teman yang lain juga dengan presentasi dan laporan itu. Cuma ini sebenarnya sepenuhnya diserahkan kepada dosen Pembimbing pembimbing ya. Bapak. Jadi Oh, pembimbing yang di sini maupun pembimbing PKL Bapak. Jadi mungkin kalau nanti saya juga sebenarnya yang ya ya oke. Kalau eh, saya memberatkan ke laporan ya, jadi supaya ada yang bisa kita gunakan untuk mengklaim kegiatan kalian supaya bisa dihitung sebagai MBKM gitu loh. Kan nanti kalian mau melakukan konversi kan? ya Bapak. Oh, PKL ini masuk MBKM ya? Bukan Pak. Jadi apa ya? Jadi kemarin awal semester itu kan saya sudah ngomong sama kepala prodi ya. Jadi Hmm. kepala prodi bilang, oh ya sudah, nggak apa-apa. Nanti kegiatan dilakukan saja kegiatannya. Nanti kita bikinkan paket-paket BKM dulu pada paketnya. Jadi satu kegiatan, tetapi kemudian karena durasinya panjang, jadi nanti kita bisa klaim dia Iya. sebagai skripsi. Sorry, bukan skripsi, MBKM. Harusnya ini Jadi MBKM ini kan? ya, ya itu kan. Ini kan hitungannya mereka magang riset kan. Iya. Jadi kan kalau MBKM itu pokoknya salah satunya adalah magang riset. Jadi sayang aja mereka waktunya 6 bulan kalau tidak diklaim untuk mata kuliah pilihan kan eman gitu loh. Nah tapi kan untuk membuat supaya klaimnya itu ada bisa, ya saya butuh laporan atau mungkin kalau BRIN mau membuatkan sertifikat kali ya. Iya, nggak ada sertifikat. Itu mungkin lebih lebih bisa menutup mulut tim konverter Harus ada gitu. gitu ya? Enggak, itu Ya biasanya saya biasanya tanda tangan aja kan, bukan? ya nanti nanti saya coba tanya lagi legalisasinya di Iya, pihak Surabaya saya ikut-ikut kalau aja. ya. Heeh. Nah, terus kemudian selain PKL ini juga saya mau menanyakan apa ya rencana ke depan misalkan jadikah Rofiin dan Adifa nanti mau mengambil mata kuliah skripsi di semester depan, Hafiz jadikah di semester 8 gitu atau ada perencanaan yang lain. Ya, kita butuh ini kan checkpoint nih, kan semesternya sudah hampir berakhir ini checkpoint, jadi Hmm. supaya kita bisa tetap on the track gitu loh. Gimana guys? Gimana Pak Eski menurut Pak Eski? Ini kemarin yang minta Saya, 3 saya, setengah saya tuh bakal surprise kalau mereka jawabnya nggak jadi. minta minta digeprek ya. Kalau Rofi'i kayaknya karena kamu juga ada tuntutan dari BRIN ya di akhir tahun, maka kayaknya tidak ada pilihan lain ya Rof ya kalau bagi kamu ya. Iya Pak. Ya bisa aja sih ada pilihan Ya, lain, cuma eman aja gitu. Kamu emang mengerjakan yang di print selesai, tapi kamu nggak mau yudisium gitu kan lucu aja. eh, untuk semester depan Angga sebenarnya untuk mata kuliah saya Pak karena di sini untuk selesai dari semester ini itu saya sudah mengambil sebentar Pak 19 tambah sebentar, Pak. 19 tambah 24. Nah, ini Bapak. Jadi untuk semester ini selesai semester ini itu saya sudah 133 SKS Bapak. Jadi Ya karena oke. kurang 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 9 11 SKS ya. Bapak. Dan 11 kan ya. semester depan Skripsinya berapa kan? Skripsinya berapa guys? Skripsi itu satu ada empat empat skripsi SKS. itu 6. Skripsi 6. Skripsinya 6. Oh, berarti kurang 5 lagi. 6 proposal 6 tapi skripsi skripsi Pak. dipisah nih 2. Jadi Oh, kurang 3. totalnya 8. Berarti kurang 3 Ya. ya. Apa? Dan fisika partikel 2 Bapak. Kurang 1. Nah, Berarti kurang gimana 1. sih? Terus dan kebetulan saya sudah dapat konversi agama 2 Bapak. Karena kemarin Oh yang jadi kamu ikut nggak butuh MTK. konversi. Berarti udah Jadi selesai. maksudnya saya ambil semester depan udah saya tapi wes nggak usah ikut kelas Bapak. Jadi langsung A gitu. Bapak. Oh agama 2 ya. Agama 2 ya. Iya.
Iya. Oh iya, oke. Nah, berarti Jadi Rofi tidak perlu konversi ya, aman ya. insya Allah aman Pak. Misalkan. Adifa butuh konversi atau aman juga? Wah, ini Kalau di saat teman-temanmu butuh konversi, kamu buang-buang peluang konversi. Bagus, bagus. Nggak bisa dihibahkan ya. Tapi kalau misalkan buat nambah juga bisa Pak. Mungkin Oh iya. biar Ya kalau SKS-nya sudah makin banyak. iya, tapi nanti pembaginya jadi lebih lebih banyak gitu loh. Ya kamu lah hitung-hitung. Kalau pembaginya lebih banyak, IP kamu jadi lebih turun, ya mendingan nggak usah. Adifa gimana? kalau untuk saya rencananya masih tetap Bapak. Untuk semester depan insya Allah ambil proskrip sama skripsi. Selain itu untuk yang wajibnya sama ada fisika partikel. Sama karena saya belum ambil agama 2, jadi semester 7 saya ambil semester 2. Jadi persis cuman 4 itu yang ingin saya ambil Pak. Oh ya, berarti kamu juga tidak butuh konversi ya, karena mata kuliah pilihannya sudah terambil semua dan nilainya bagus ya. Untuk semester ini kan saya konversinya yang mata kuliah pilihan itu Pak, yang ada fisika material sama analisis material. Oh iya, iya, betul, 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 betul. Jadi Jadi nanti itu yang menggunakan kegiatan ini, kita dengan Pak Heski ini ya. iya Pak. Oh, oke, oke. Oke, terus Hafiz piye, Hafiz? Saya gini Pak, ternyata itu gini. Kemarin kan ketemu Bintang. Bintang itu saya lihat dia kan konversi. Saya pikir dia konversi MBKM. Ternyata dia itu konversi dari magang. Dia kan pernah magang di Bu Riris. Kebetulan kan saya pernah magang begituan waktu semester 5 Bapak. Jadi saya pengen coba 8 SKS-nya itu ya mungkin coba buat konversi jadi 20 tambah 8 gitu Pak. Maksimal 20, Hafiz. Tapi maksudnya 8 itu dimaksudkan bukan ini nggak termasuk MBKM, Bapak. Jadi kayak ya mungkin magang biasa, tapi yang waktu semester 5 itu paham maksudnya kan, Pak. Jadi bisa meningkatkan IPK gitu. Tapi Hafiz untuk mendaftarkan diri ke sistem harus 275 dulu kan ya? Iya. Oh ya, ya udah. Rencana lulus semester 7 apa 8, Hafiz? Saya tahu kalau 7 nggak dulu, Pak. Apa ya? Saya 8 ya. sebetulnya kalau ya nggak pikir lulus apa pokoknya jangan 10 lah. Ya udah, 9 kan nggak apa-apa, tapi ya ya 8. Ya udah. Kalau memang 7 tidak memungkinkan atau masih kurang nggak apa-apa 8. Yang lain Anissa sebenarnya butuh Anissa juga sih. Nah, terus yang untuk PKL kalian maunya gimana? Formnya itu di mana sih ngambilnya? Kami ini menilainya di sistem yang mana? Karena kan tidak ada di cyber. Saya coba mungkin ke Pak Heri lagi Bapak untuk memastikan itu Bapak. Tapi Oke, kan oke. Ya wes. dari awal itu Bapak kan ya wes yang penting nanti dari dosen pembimbing berapa nilainya wes langsung kasih kita yang masukkan kan dari departemen gitu. Oh gitu. Oke, 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 oke. Oke, begitu saja dulu kalau gitu. Oke, Pak Rizky. Pak Udah. Rizky-nya mana? Halo, udah. Ya. Jadi Adifa dan Rofi on the track semester 7, Hafiz semester 8. Untuk PKL nanti mereka konfirmasi lagi ke departemen. Iya. Jadi deadline PKL-nya kapan ya? Harus selesai. Ya, deadline PKL-nya kapan? Ya pada saat masukkan nilai berarti Bapak. Ya mungkin di liburan ini. Kapan itu? Bulannya? Juli? Juni? jadi tanggal Ya sekitar Biasanya akhir akan. Juni Bapak. Akhir Juni? Mungkin akhir Juni atau awal Juli. Oh ya udah. Udah. Oke lah. Kalau begitu. Boleh, yang UNER ini boleh meninggalkan dulu nggak apa-apa. Baik. Mungkin Finan mau ngobrol. Finan mau ngobrol nggak sesuatu? Nggak? Saya belum ada lagi yang mau Oke lah. disampaikan. Ya udah, selamat ya Finan. Iya, Pak. Terima kasih. Oh, sorry saya mau bilang tadi buat teman-teman. Kalian mau ke jadi ada ada kuliah ICTP workshop 19 sampai 21 Juni. Itu tentang machine Ya. learning. Ngerti nggak kalian? Learning, betul. Kalian ikut itu? Ada yang ikut, tapi yang Ya, kalau- punya Pak Ridwan. Kalau misalnya ada waktu ikut aja lah. Misalnya ya kalau nggak Ya, ngerti pun saya ya ikut. pokoknya whatever gitu.
Saya ikut. Terus Asia Workshop itu di Serpong kayaknya on site ya. Kalau kalian mau ikut itu tentang termoelektrik. Kapan itu? Itu Bulan 6 sampai 7 Agustus. ICTP juga. Enggak, Asia itu dana kami yang dulu kamu Oh, Pak Angka ikut tahun ini kan. Kami dulu pernah dapat yang 2 tahun lalu. oh Ini penghabisan Asia. ya? Iya, penghabisan duit. Iya, Terus ada iya. Korea Indonesia Physics Joint Workshop 9 Agustus. Nggak ngerti aku apa ini. Terus ada ICTP Asia Network Mini School Di-share. on Quantum Ya. Materials. Oh, itu di Discord ya infonya ya? Iya, 2 sampai 4 Oh, iya, iya. September ya. Oke, oke, oke. Gitu. Nanti dicek. Oke lah. Ya, silakan Dimanfaatkan kalau- saja segala ya. ilmu yang ada. Kalau ada budget Iya. mencukupi, ya, uang dari bulanan BRIN, ya bisalah. Bulanan gaji ke-13 apa sih? Ini ketiga. Oke, gitu aja. Makasih. Makasih Ananda. Nanti kalau udah bisa mic-nya kita ngobrol lagi ya. Atau pakai WA aja juga nggak apa-apa. Mari. Terima kasih. Mari. Mari.